Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Mailan Karina Silalahi, NIM 122. Saat ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Metode Kuantitatif Bisnis 2. Kita lanjutkan saja. Ya, kali ini kita berada pada pembahasan. Yang pertama ada analisis conjoint, yang kedua analisis jalur, yang ketiga analisis time series. Pengertian dari analisis conjoint. Analisis conjoint adalah sebuah teknik analisis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut-atribut produk terkait. Selanjutnya, pengertian dari analisis jalur. Analisis jalur adalah suatu teknik analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi berganda. Dalam literatur berbahasa Indonesia, teknik ini juga disebut sebagai analisis lintas atau analisis lintasan. Selanjutnya ada analisis time series. Pengertian analisis time series itu sendiri adalah analisis perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya atau perbandingan dengan data historis. Tujuan yang pertama itu adalah tujuan analisis conjoint. Tujuan dari analisis conjoint adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi seseorang terhadap suatu objek yang terdiri dari satu atau lebih bagian, yakni hasil utama analisis conjoint itu sendiri adalah suatu bentuk atau desain, produk barang atau jasa, atau objek tertentu yang diinginkan oleh sebagian besar responden. Yang kedua, analisis jalur. Tujuan dari analisis jalur itu sendiri adalah untuk menganalisis pola hubungan antara variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas atau eksogen terhadap variabel terikat atau endogen. Yang ketiga adalah analisis time series. Tujuannya adalah untuk menjelaskan mekanisme tertentu, meramalkan suatu nilai di masa depan, dan mengoptimalkan sistem kendal. Ya, selanjutnya ada variabel dan data. Variabel dan data untuk analisis conjoint. Yang pertama, variabel itu ada variabel independen. Kita tahu sendiri, variabel independen itu artinya dia ada variabel yang mempengaruhi. Yang kedua, variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya ada data parametrik dan data non-parametrik. Untuk analisis jalur, variabel terdapat dua. Yang pertama itu variabel eksogenus, yang kedua variabel endogenus. Sedangkan data untuk analisis jalur adalah data yang digunakan berupa data matrik yang berskala interval. Istilah-istilah dalam analisis time series. Yang pertama ada trend. Tren adalah keadaan data yang menaik atau menurun dari waktu ke waktu. Ada beberapa teknik dalam membuat model tren. Teknik yang sering digunakan adalah metode kuadrat terkecil. Yang kedua, ada istilah error. Error itu sendiri adalah gerakan yang sporadis atau yang tidak tertentu. Gerakan ini ditimbulkan oleh suatu kejadian yang tak terduga seperti perang, gempa bumi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, gerakan siklis adalah gerakan jangka panjang di sekitar garis tren atau berlaku untuk data tahunan. Gerakan siklis ini akan terulang dalam jangka waktu tertentu atau bisa juga dalam jangka waktu yang tidak sama. Kemudian ada gerakan musiman. Gerakan musiman atau seasonal movement ini merupakan gerak yang teratur. Artinya naik turunnya terjadi pada waktu-waktu yang sama. Disebut juga sebagai gerakan musiman oleh karena terjadi bertepatan dengan pergantian musim di dalam 1 tahun atau dalam waktu yang singkat.
Selanjutnya ada pengertian mengenai stasionaritas dan kointegrasi. Stasionaritas itu terkait dengan konsistensi pergerakan data time series. Suatu data time series dikatakan tidak stasioner bila nilai rata-rata dan variannya bervariasi sepanjang waktu, atau dengan kata lain, data dikatakan stasioner bila data bergerak stabil dan konvergen sekitar nilai rata-ratanya tanpa mengalami fluktuasi pergerakan tren positif maupun negatif. Dengan kata lain, kestasioneran data haruslah memenuhi asumsi homoskedastisitas dan tidak adanya autokorelasi. Pengertian untuk kointegrasi sendiri. Konsep kointegrasi berkaitan dengan adanya keseimbangan jangka panjang dengan sistem ekonomi yang konvergen sepanjang waktu. Sebagaimana disebutkan dalam teori, selain juga untuk menguji keabsahan teori tersebut. Maka, jika terjadi shock dalam suatu sistem perekonomian dalam jangka panjang, terdapat kekuatan pendorong ekonomi untuk pulih kembali ke kondisi keseimbangannya. Atau, bila terjadi ketidakseimbangan dalam jangka pendek, akan ada kekuatan pendorong perekonomian menuju kondisi keseimbangan. Ya, sekian penjabaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.